Kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan sambil menyanyi dari NKB 116 bait pertama. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dan Yesus sungguh bahagia. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa dan yang Maha Murah, karena kehidupan kami terletak di dalam hal mengerti benar-benar akan firman-Mu, kami mohon kepadamu, berilah supaya hati kami dibebaskan dari segala barang duniawi, sehingga kami dengan rajin dan percaya dapat mengetahui dan mengasihi hukum-Mu dan hidup sesuai dengan hukum itu untuk hormat dan kemuliaan-Mu oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Allah. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Perjanjian Lama, yaitu Yehezkiel pasal 17 ayat 22 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruk kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita nyanyikan bersama, haleluya. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Demikian juga kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Saya percaya ketika saudara sedang sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini, maka Tuhan menyediakan khusus berkat-Nya bagi hidup saudara. Apalagi bila saudara mengetahui bahwa hari ini adalah hari perjumpaan secara pribadi kepada Tuhan, dan persiapan hati itu tidak secara dadak-dadakan, maka persiapan saudara disempurnakan oleh Tuhan untuk menjadikan hidup saudara menjadi lebih dan lebih diberkati dalam hidupmu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita semua mendengarkan satu ilustrasi penghantar khotbah hari ini. Dan biasanya ilustrasi itu membuat setiap pribadi menjadi lebih fokus, lebih bersemangat, lebih sungguh-sungguh dengan sepenuh hati untuk merenungkan dan merefleksikan firman Tuhan. Ilustrasi itu adalah sebagai berikut. Di suatu tempat bertemu orang yang jangkung atau orang yang tinggi dengan orang yang kuntet, yaitu orang yang pendek. Orang yang jangkung itu ketika melihat di depannya berdiri orang yang kuntet, yang pendek, dia meremehkan. Dia berkata dalam hati, ini bayi yang gagal prematur atau bayi seperti apa di dalam kandungan ibunya. Itu di dalam hati seorang yang jangkung itu. Karena dia jangkung, karena dia tinggi, besar, bahkan hidungnya juga mancung. Lalu yang jangkung ini ingin mengajak yang kuntet, yang pendek itu mengikuti sayembara. Dia bilang begini, saya punya sayembara perlombaan untuk kamu. Mendengarkan sayembara itu, yang pendek ini, yang kuntet ini memberi senyum. Oh baguslah, saya tertarik dengan sayembara apa? Ada hadiah enggak? Katanya. Orang jangkung menjawab, pasti ada hadiahnya. Apa hadiahnya? Hadiahnya duit 100.000. Lalu ditunjukin duit 100.000. Tapi ada syaratnya sayembara ini. Dia bilang begini, bila kamu dapat menyentuh hidung saya yang mancung, maka uang 100.000 ini menjadi milikmu. Karena orang jangkung itu berpikir, mana mungkin orang kuntet, orang pendek bisa meraih hidungnya yang mancung itu. Orang kuntet itu memegang keningnya dengan jari telunjuknya sambil berpikir. Kemudian setelah selesai berpikir, dia mengatakan begini, berarti kita sama-sama punya sayembara dong. Saya juga punya sayembara untuk kamu, tapi hadiahnya lebih besar dari saya. Hadiahmu kan cuma 100.000, hadiah sayembara saya 500.000. Mendengar hadiah 500.000, orang jangkung itu mendesak, apa sayembaranya? Coba kasih tahu gitu. Orang kuntet mengatakan begini, saya kan orang rendah, orang pendek, tapi bila kamu yang jangkung, yang tinggi, dapat meraih ibu jari kaki saya, maka 500.000 ini menjadi milikmu.
Si jangkung itu bilang oke, sambil mutar-mutarkan badannya. Oke, saya setuju. Kapan kita mulai? Begitu dimulai aba-aba 1, 2, dan 3, baru kita mulai. Oke. Lalu siapa yang duluan? Saya dong. Kan hadiah saya yang lebih besar, kata orang pendek, orang kuntet itu. Baru kamu berikutnya. Oke, boleh. Tanpa pikir panjang, si jangkung itu, orang tinggi itu, membungkukkan tubuhnya yang jangkung itu. Ketika dia bungkukkan tubuhnya, tangannya belum menyentuh ibu jari si kuntet orang pendek itu langsung pegang hidung yang mancung itu. Dikatakan, saya duluan pegang hidung. Sekarang mana hadiah buat saya? Dengan tersipu malu, si jangkung itu berpikir dan pusing 7 keliling. Di dalam hatinya, kok saya yang tinggi besar, kok reaksi saya kok lambat, sementara yang pendek ini dia punya sikap dan determinasi yang tinggi. Saya belum menyentuh ibu jarinya, dia sudah duluan menyentuh hidung saya, sehingga saya menjadi kalah. Lalu orang kuntet itu bilang begini, saya tidak pernah menuntut agar lahir seperti dirimu yang jangkung tinggi besar. Tapi saya walaupun seperti ini, saya ditetapkan oleh Tuhan untuk hidup dan mengalami hidup penuh dengan kebijaksanaan. Dengan bersungut-sungut, orang jangkung itu meninggalkan orang kuntet setelah menyerahkan yang 100.000 karena dia malu dengan kekalahannya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, edukasi dari ilustrasi ini adalah yang tinggi, yang besar, yang merasa hebat, yang merasa lebih dari saudara-saudaranya yang lain. Jangan pernah memandang rendah atau menganggap mereka tidak berdaya, atau menganggap mereka lemah dan tidak punya kesanggupan apa-apa. Dan sebaliknya, orang pendek atau orang kuntet, jangan berpikir picik karena tubuhmu bukanlah akhir dari segala-galanya. Tapi dengan karyamu, dengan kemampuanmu, engkau bisa menunjukkan identitasmu dan siapa dirimu di tengah-tengah dunia. Saudaraku yang kekasih, dari ilustrasi ini saya masuk dan mengajak kita untuk pembacaan firman Tuhan, bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan ini sangat menarik. Karena judul perikopnya di pasal 17 itu dikatakan lambang ketidaksetiaan Raja Zedekia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, untuk menambahkan pengetahuan kita perlu mendengarkan tentang Zedekia. Dan untuk membuat dan memperdalam komitmen kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang diutus oleh Tuhan di tengah-tengah dunia menjadi garam dan terang, layaklah kita memahami dengan baik tentang khotbah kita hari ini, bahwa Zedekia itu bukanlah nama asli. Kenapa bukan nama asli? Karena nama yang sesungguhnya ialah Matania. Dan Raja Nebukadnezar, Raja Persia, Raja Babel, itulah yang mengangkat Matania menjadi raja di Israel, di Yehuda. Dan Zedekia ini
menjadi sebutan bagi dirinya karena Yoyakin, raja yang digantikannya, itu adalah pamannya. Jadi di dalam pengetahuan Alkitab kita, saya mau mengatakan tidak ada dinasti pada saat itu. Biasanya raja mengangkat anaknya menjadi dinasti kerajaan. Ini Yoyakin tidak punya anak yang menjadi dinastinya menggantikan dia sebagai raja. Tetapi dia mempunyai ponakan namanya Matania, yang kemudian setelah Nebukadnezar mengangkat dia menjadi raja, disebutlah dia namanya menjadi Zedekia. Untuk hal itu saudara-saudaraku mesti paham sebagai orang percaya. Namun Zedekia atau Matania ini adalah orang yang sesuai dengan ilustrasi tadi. Dia punya kelemahan, tapi punya nafsu yang tinggi. Itulah sekitar karakter dan sifat dari Zedekia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang lebih parah lagi dari Zedekia ini ialah dia menjadi raja yang melakukan penyembahan berhala. Tetapi dia mendurhaka kepada Nebukadnezar, raja Babel, raja Persia. Kemudian dia berpihak kepada raja Mesir. Pada saat itu nama raja yang memimpin Mesir Firaun Hotra. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, padahal ketetapan Tuhan ialah setiap raja yang ada di Israel itu, khususnya di Yehuda maupun di Israel Utara ataupun Samaria, itu adalah atas ketetapan Tuhan, namun dengan mempergunakan raja-raja di sekitarnya atau tokoh-tokoh ataupun pemimpin-pemimpin suku yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika dia mendurhaka itu maksudnya ketika dia tidak mengakui ketetapan Raja Babel yaitu Nebukadnezar, dia meminjam kekuatan dan tenaga dari Mesir. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hal ini tidak diperbolehkan oleh ketetapan Tuhan. Karena Tuhan tidak boleh diduakan kekuatannya. Tuhan pasti Allah yang sanggup memberikan pertolongan kapanpun, dimanapun, dan di dalam situasi apapun. Namun Zedekia tidak lagi mengandalkan Tuhan sebagai raja yang memimpin atas Yehuda. Bahkan dia mencari sekutu dan meninggalkan sekutu yang lama. Itulah lemahnya raja ini. Akibatnya apa, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan? Yerusalem, kota dan bait Allah itu menjadi rubuh. Yerusalem, satu-satunya tempat kehadiran Allah untuk dipuji dan dimuliakan, itu diruntuhkan Babel pada tahun 597 sebelum Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ayat kita mau mengatakan kepada kita bahwa setiap orang yang meninggikan dirinya, maka dia akan direndahkan. Dan setiap orang yang direndahkan, maka Tuhan akan meninggikan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, di dalam hidup ini, bukankah kita bisa mengalami hal yang sama? Entah saudara-saudara di kantor, di tempat kerja, ada orang yang lebih hebat dari saudara, melecehkan saudara. Ada orang yang lebih penting, membuat Anda tidak termasuk dalam hitungan. Apakah orang-orang yang memiliki pengaruh yang tinggi atau pengaruh yang besar cukup bahkan sering membuat Anda terhina dan terlecehkan di mana saudara hidup? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan,
bila saudara tidak datang kepada Tuhan, bila saudara tidak bersujud kepada Tuhan, maka Tuhan akan meninggalkanmu. Maka Tuhan akan memilih yang lain untuk ditinggikan. Sementara dirimu bila datang kepada Tuhan pasti siap ditinggikan oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus, sama halnya bila saudara menjadi orang yang cukup penting, memiliki pengaruh, dikatakan hebat, tapi saudara dengan seenaknya melecehkan yang kecil dan yang lemah. Yang kecil ataupun yang lemah itu bisa membuat saudara tidak berdaya, seperti ilustrasi tadi. Namun saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, karena Zedekia, raja yang menggantikan Jehoiakim pamannya, dia menjadi pribadi yang sangat lemah. Lemahnya dia tidak menyembah Tuhan di Yerusalem, di Israel. Dia tidak datang kepada Tuhan seperti raja-raja yang dilakukan oleh raja-raja sebelumnya. Ketika menghadapi situasi-situasi pelik, ketika menghadapi situasi-situasi yang konflik, maka kekuatan saudara menjadi tidak berdaya apa-apa. Tapi bila saudara mengandalkan Tuhan, bila Zedekia mengandalkan Tuhan, maka tidak akan terjadi segala sesuatu pengrusakan di Yerusalem, di bait Allah. Tetapi karena dia lemah, karena dia durhaka kepada Raja Babel, Nebukadnezar, kemudian dia meminta bantuan kepada Mesir dan tidak meminta pertolongan kepada Tuhan, maka semua perkakas yang ada di bait suci Allah di Yerusalem diangkat, dibersihkan semuanya oleh Babel. Tidak ada yang ditinggalkan sedikit pun. Semuanya alat-alat yang ada di bait suci dibawa ke Persia, ke Babel. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam ibadah kita hari ini, dari mimbar ini saya mengingatkan dan mengajak saudara untuk merenung. Jangan coba-coba meninggalkan Tuhan di dalam hidupmu. Karena hidupmu akan berantakan. Hidupmu akan menjadi lebih susah dan lebih payah. Apalagi bila Tuhan engkau duakan dan engkau mencari kekuatan terhadap manusia dan lupa mengandalkan Tuhan. Lihatlah, Yerusalem, kota megah, bait suci Allah, satu-satunya di dunia saat itu, bisa hancur berantakan hanya karena ulah dari seorang yang tidak mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, semua kita yang hidup ingin mengukir prestasi di dalam kehidupan kita, karena hidup ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Maka jangan isi hidupmu dengan kelemahan-kelemahan yang tidak membuat Tuhan terlibat di dalamnya. Tetapi tetapkan dirimu agar Tuhan selalu condong kepadamu dan membela setiap hidupmu, setiap langkah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, Tuhan tidak begitu jauh dari kita, tetapi Dia menjadi sangat jauh karena kita sendiri menjauh dari hadapan hadirat-Nya. Tuhan akan menjadi dekat dan selama-lamanya mendampingi, mewakili, mengawal hidup kita bila kita menjadi anak-Nya yang selalu menyerahkan dan mempercayakan hidup kepadanya. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perhatikan ibadah kita hari ini, mulai dari nats pembimbing, berita anugerah, petunjuk hidup baru, semua itu menjelaskan tentang bahwa orang yang tinggi hati direndahkan oleh Tuhan, tetapi orang yang merendahkan hatinya kepada Tuhan selalu mendapat tempat yang khusus di hadapan Tuhan. Semua kita
entah bapak, entah ibu, entah pemuda, entah pemudi, siapapun kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, ingin memiliki sesuatu yang membahagiakan dan yang mensejahterakan hidup kita. Kalau kita tahu dan kita percaya bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita masing-masing, maka jangan lewatkan perjumpaan dengan Tuhan seperti ibadah saat ini. Jangan jauhi kegiatan-kegiatan kategorial, apakah itu komisi yang membuat saudara-saudara lebih khusus merayakan perjumpaan dengan Tuhan. Apakah dengan ibadah-ibadah rumah tangga, ibadah-ibadah wilayah menjadi sarana yang membuat kita semakin mengakrabkan diri kepada Tuhan. Apalagi saudara dengan saya tidak ketemu secara fisik di dalam ibadah saat ini. Kita hanya mempergunakan sarana teknologi dengan live streaming bagi yang ada di rumah, kemudian yang onsite yang ada sebagian di gereja. Inilah cara Tuhan membuat kita, apakah kita setia mendekat kepadanya atau tidak. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, walaupun saya tidak melihat saudara-saudara di rumah tidak pakaian sopan, duduk mengikuti ibadah, angkat kaki sambil merokok, sambil ngetes, sambil melakukan berbagai kegiatan-kegiatan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, maka hari ini saya menghimbau saudara, pilih bagaimana Tuhan menjadi tertarik kepadamu. Dengan adanya sarana peribadatan secara live streaming, Tuhan menjadi lebih dekat, memberkati hidupmu, memberkati rumah tanggamu, dan memberkati masa depanmu. Jauhkan segala kesombongan dan keangkuhan, karena Tuhan pasti merendahkan itu. Tapi milikilah kerendahan hati, kelemah lembutan, maka Tuhan akan mengaruniakan dan menganugerahkan yang terbaik dan yang terindah di dalam hidupmu. Jalanilah hidup ini dengan penuh kerendahan hati, penuh dengan doa yang setia dan taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan berjalan di depanmu dan memberkati hidupmu siang dan malam. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Kita kembali merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Kesahan 433 bait pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman. Kita mulai ucapkan bersama-sama. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Silakan kembali. Persembahan syukur